Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dan teman-teman semua yang akan menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 7 kelas Auditing A akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 ini. Ada Yovin Andrian dengan NIM B1031201164. Kemudian ada Zakia Tundea Nafsia dengan NIM 1031201165. Kemudian ada Mahung Silo Babalo Sirutario dengan NIM B1031201167. Kemudian ada saya sendiri, Mesya Maulida Yuniar dengan NIM B1031201181. Artikel yang kami review ini berjudul Penerapan e-audit dalam pemeriksaan pajak yang diambil dari Jurnal Pajak Indonesia volume 2 nomor 1 halaman 106 sampai 113 dengan penulis Febrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia. Pada Zakia saya persilakan. Untuk isi dari pendahuluannya, yaitu sesuai dengan amanah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia adalah negara yang menganut sistem perpajakan atau self-assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Pemerintah dalam hal ini, DJP selaku regulator pajak tentu harus melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan tersebut. Kegiatan inti dari pemeriksaan adalah menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang akan digunakan untuk menentukan apakah pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan baik atau tidak oleh wajib pajak. Selanjutnya, next. Lalu, bukti audit adalah segala informasi yang mendukung laporan atau situasi organisasi yang sedang menjadi objek audit. Hal ini dapat berupa data akuntansi, dokumentasi, sistem pengendalian internal, bukti fisik, hasil perhitungan sidang, ataupun hasil prosedur analisis. Saat ini berbagai jenis catatan atas transaksi atau aktivitas organisasi tersimpan dalam komputer. Situasi inilah yang kemudian mendorong pengembangan suatu teknik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya, DJP telah memasukkan TABK sebagai salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan pajak. Dengan TABK, pemeriksa dapat melakukan audit secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Untuk itu, para pemeriksa DJP harus dapat menangani data elektronik di setiap penugasan pemeriksaan. Next. Untuk kajian teorinya dibacakan oleh Yovin. Oke, baik. Selanjutnya, pada bagian kajian teori, Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan TABK, yaitu berbagai macam penggunaan komputer dalam audit. Ini ada pada IAI 2001. TABK merupakan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Next. TABK mengacu pada pendekatan apakah untuk menguji pengendalian aplikasi atau substantif. Pendekatan untuk pengujian aplikasi yaitu yang pertama tes data, yang kedua integrated test facility atau ITF, yang ketiga parallel simulation atau PS. TABK juga mengacu pada pendekatan apakah untuk menguji pengendalian aplikasi itu atau substantif. Pendekatan untuk pengujian substantif yaitu ini ada dua. Yang pertama itu Embedded Audit Module atau EAM, dan yang kedua Generalized
Audit Software atau GAS. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan data yang dikelola secara elektronik, baik saat menghimpun maupun mengolahnya, terkadang diperlukan keahlian tertentu dalam rangka membantu kelancaran pengujian TABK. DJP membuat pedoman e-audit yang tertuang dalam SE 25. Dan secara umum diharapkan dengan adanya e-audit, maka terdapat 3 hal yang ingin dicapai oleh DJP, yaitu efisiensi, efektivitas, dan peningkatan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama memberikan gambaran penerapan e-auditing dalam pemeriksaan pajak, dan yang kedua memberikan penjelasan bagaimana menjadikan data elektronik sebagai bukti audit kompeten yang cukup dalam pemeriksaan pajak. Next. Ya, untuk metode penelitiannya, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Untuk melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena secara umum merupakan strategi untuk mengungkap pokok pertanyaan berkenan dengan how atau why tentang penerapan e-audit pada pemeriksaan pajak. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder pada penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan metode semi-struktur interview atau wawancara semi terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk telah diolah yang mencakup aturan, referensi penelitian, dan referensi lainnya. Metode teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisya. Baiklah, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan dari artikel ini. Kegiatan e-audit berada pada pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi persiapan, pemahaman sistem elektronik, penentuan data elektronik yang dibutuhkan, perolehan data elektronik, konversi dan analisis data elektronik, penyajian data elektronik, dan penyimpanan data elektronik. Untuk persiapannya, itu tahapan persiapan yang dilakukan antara lain ada pembuatan profil wajib pajak, kemudian penentuan lokasi e-auditnya, kemudian persiapan sarana dan prasarana, dan persiapan wawancara. Khusus untuk penentuan lokasi e-audit dilakukan dengan menggunakan teknik TABK, pemanfaatan informasi baik internal maupun eksternal DJP dengan googling menggunakan internet untuk mencari informasi wajib pajak. Hasil googlingnya itu didapatkan bahwa wajib pajak ini memiliki website resmi sejak 2013, kemudian menggunakan aplikasi khusus untuk pembukuan, dan menggunakan jasa pihak ketiga untuk pemeliharaan websitenya. Memahami organisasi, proses bisnis, dan sistem elektronik. Dilakukan dengan menggunakan kuesioner sistem informasi dengan hasil wawancara bahwa wajib pajak menggunakan aplikasi pembukuan Enterprise Resource Planning atau ERP, Microsoft Dynamics dengan database MS SQL versi 2012. Kemudian Microsoft Dynamics untuk data purchase order dan invoice yang berurutan. Selain itu, penggunaan Microsoft Excel. Kemudian pegawai yang ada di wajib pajak ini bekerja dengan IP 192.168.188 dan pengelolaan websitenya dilakukan oleh pihak ketiga. Berikut ini contoh dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak. Kemudian masuk ke menentukan data elektronik yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan itu yang pertama ada data invoice yang terbit tahun 2016 dari aplikasi Microsoft Dynamics dengan database MS SQL versi 2012, kemudian buku besar format Microsoft Excel tahun 2016 dari pembukuan secara manual di komputer bagian accounting.
Selanjutnya adalah memperoleh data elektronik. Pengambilan database invoice dari server milik wajib pajak menggunakan teknik DEA dengan perangkat GAS Power Query. Kemudian pengambilan data elektronik pembukuan Microsoft Excel dengan akses pegawai terkait dan mengunduh ke file tim auditor. Kemudian setelah itu imaging menggunakan FTK Imager, lalu dibuatkan berita acara perolehan data elektronik beserta lampiran dan surat pernyataan memberikan izin kepada tim pemeriksa untuk mengakses dan atau melakukan pengunduhan data elektronik di komputer milik wajib pajak sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada SE10. Berikut adalah contoh dari berita acaranya. Kemudian penyajian data elektronik dilakukan tim pemeriksa dengan pembuatan kertas kerja yang memuat hasil konversi dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Menyimpan atau mengembalikan atau menyerahkan data elektronik itu setelah disajikan, data diduplikasi kemudian disimpan dalam flash disk 64 GB. Data elektronik yang asli itu akan dikembalikan dengan membuat bukti pengembalian kepada wajib pajak. Kemudian jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka data dapat diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian masuk ke kelemahan penelitian ini. Kelemahan penelitian ini yang pertama itu penerapan e-audit hanya dapat dilakukan pada wajib pajak yang menggunakan teknologi informasi dalam pencatatan dan atau pembukuan transaksi keuangannya. Apabila wajib pajak melakukan pencatatan dan atau pembukuan secara manual, maka kegiatan e-audit tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, peneliti hanya memaparkan satu studi kasus penerapan e-audit dalam penelitian ini, sehingga hanya memaparkan sedikit teknik perolehan data elektronik. Dalam praktiknya masih banyak teknik yang dilakukan tim pemeriksa dalam kegiatan e-audit yang sangat bergantung dari sistem informasi yang digunakan oleh wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai penerapan e-audit dalam pajak. Mohon maaf juga apabila dari penyampaian kelompok kami masih kurang atau terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dan teman-teman yang akan menonton video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.